Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kelahirannya Melahir Barukan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus bersyukur untuk setiap perbuatan yang sudah Engkau lakukan, khususnya buat kelahiran-Mu yang melahir barukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kelahiran adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, apalagi kalau kelahiran itu ada yang dinanti-nantikan, khususnya buat satu keluarga yang sudah 10 tahun, belasan tahun belum punya anak, belum dikaruniai, sudah berobat ke sana ke sini, mencari dokter kemana-mana, lalu pada akhirnya sudah putus asa dan dokter mengatakan tidak ada jalan, kami sudah usaha yang sebaik-baiknya. Namun Tuhan berkehendak lain dan hanya bisa Tuhan saja yang menolong. Dalam keputusasaan akhirnya keluarga ini berhenti untuk tidak melakukan upaya-upaya medis, berharap ingin punya anak. Dalam penyerahan seperti demikian, tiba-tiba dalam jangka waktu yang tidak berapa lama, akhirnya Tuhan menganugerahkan seorang anak kepada keluarga yang tidak memiliki anak ini. Tentu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan tentunya orang tua akan berharap anak yang terlahir ini menjadi anak yang sukses, dijauhkan daripada segala bahaya, dilancarkan kehidupannya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus direncanakan oleh Allah Bapa, direncanakan dalam ketritunggalan Allah, bahwa akan lahir seorang anak dari kandungan Maria dan juga dari pasangannya yang bernama Yusuf. Tetapi Yusuf tidak memberikan benih dari dirinya sebagai laki-laki, tetapi Kristus dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus. Dan kemudian malaikat berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebuah pertanyaan, kalau gitu siapa yang memberi nama Yesus? Yang memberi nama Yesus itu adalah memang Yusuf, tapi dipesankan oleh malaikat. Arti Yesus, kalau kita lihat di dalam ayat 21, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Atau di dalam bagian firman Tuhan lain, Immanuel, artinya Allah beserta kita. Apa makna daripada menyelamatkan dan beserta? Dua kata ini dua kata yang sangat luar biasa. Menyelamatkan yang kita pahami sesungguhnya adalah dijauhkan daripada segala perkara yang buruk. Allah menyelamatkan di dalam perjanjian lama bagaimana manusia dari air bah. Allah menyelamatkan manusia tatkala manusia ingin mendirikan menara Babel untuk kesombongannya, lalu dirubuhkan. Itu pun adalah bentuk untuk menyelamatkan. Tetapi firman Tuhan berkata, Immanuel, Allah beserta kita, dan Kristus adalah sang juru selamat yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, dari kitab Mika, dari kitab Yesaya, bahkan dari kitab Kejadian. Itu dijanjikan. Kelahirannya apa, kepentingannya Yesus lahir ke dalam dunia? Tema kita berbicara tentang kelahirannya itu adalah melahir barukan. Catatan melahir barukan itu sangat jelas ada yang di dalam Yohanes pasal ketiga. Percakapan dengan Nikodemus, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal ini itu? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia berada di bawah hukuman. Sebab itu percayalah dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang itu telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat ke-21 yang sudah dibacakan tadi memberikan sebuah penjelasan bahwa kelahiran Kristus itu melahirbarukan kita, menyelamatkan kita. Sehingga kalau boleh dikatakan setiap manusia itu hanya bisa mengalami satu kelahiran secara jasmani. Setiap orang mengalaminya, tetapi tidak setiap orang mengalami kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran baru di dalam Kristus. Tatkala kita membuka diri, menerima Kristus sebagai juru selamat, itulah kemudian firman Tuhan memberikan sebuah berita sukacita kepada Yusuf, kepada Maria, kepada orang Majus, kepada para gembala, bahkan orang-orang yang mendengar termasuk Herodes, yang mendapatkan berita itu daripada orang-orang dekatnya, orang-orang pandainya yang ada di sekeliling Herodes. Pada bagian ini, sahabat seperjalanan, apakah kelahirannya hanya sebuah perayaan yang kita rayakan, atau kelahirannya sesungguhnya melahirkan baru? Kalau kita sudah dilahirkan baru, sudah diselamatkan, maka hidup kita menjadi orang juga yang hidup sebagai manusia baru. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, maka siogianya tidak hidup dalam kehidupan yang lama, tidak hidup dalam kehidupan yang berdosa, tapi hidup di dalam iman percaya dan diwujudkan dalam kehidupan keseharian, sehingga Kristus menjadi nyata dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, dari keputusan yang kita ambil, dari tindakan yang kita lakukan, dari jalan yang kita tempuh, sehingga biarlah Kristus itu dimuliakan lewat kehidupan kita. Karena ingatlah, kita diberi anugerah kelahiran hidup dalam dunia ini, dan kita diberikan anugerah dilahirbarukan oleh Kristus menjadi manusia baru, menjadi milik kepunyaannya. Dan biarlah hidup kita hanya memuliakan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.